Oke, nah, saya buka ya, izin buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Umi. Perkenalkan kami dari kelompok 5A ingin mempresentasikan PPT makalah kami, yaitu Fisika Industri dalam bidang elektronik yang berjudul Peran Gelombang Elektromagnetik dalam Teknologi Komunikasi Elektronik. Baik, sebelumnya saya izin memperkenalkan kelompok kami itu yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Chelsea Kartika, yang kedua ada Najwa Cynthia, yang ketiga ada Hemalina Astrela, yang keempat ada Satrio Bayu, yang kelima ada Novarianti, dan yang keenam ada saya sendiri, Yoga Pangestu. Baik, selanjutnya yang pertama saya akan membacakan latar belakang. Komunikasi elektronik merupakan bagian penting dalam kehidupan modern yang sangat bergantung pada gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi informasi tanpa kabel. Penemuan dan pembuktian gelombang ini ditemukan oleh Heinrich Hertz berdasarkan teori James Clerk Maxwell menjadi dasar dari berbagai inovasi teknologi seperti radio, televisi, satelit, internet, hingga jaringan 5G dan IoT. Pemahaman terhadap prinsip kerja gelombang elektromagnetik sangat penting dalam pengembangan sistem komunikasi yang lebih cepat, efisien, dan juga aman, serta menjadi landasan utama dalam fisika industri dan juga teknologi masa depan. Baik, selanjutnya lanjut ke bab 1, yaitu sejarah dan perkembangan teknologi komunikasi elektronik. Subbab 1.1, penemuan gelombang elektromagnetik. Nah, yang pertama itu ada Heinrich Hertz membuktikan keberadaan gelombang elektromagnetik yang sebelumnya hanya diprediksi oleh teori James Clerk Maxwell. Yang kedua ada penemuan ini menandai awal dari komunikasi nirkabel, meskipun saat itu masih terjadi perdebatan mengenai perilaku gelombang di udara dan di kawat. Ya, selanjutnya ada poin subbab 1.2, itu perkembangan alat komunikasi. Yang pertama ada teknologi komunikasi berkembang dari telegraf, radio, hingga sistem komunikasi satelit dan internet. Yang kedua ada gelombang elektromagnetik dimanfaatkan dalam berbagai perangkat komunikasi seperti oven, microwave, remote control, dan juga sinar X di bidang medis. Selanjutnya ada poin sebab 1.3, yaitu tokoh-tokoh penting yang menemukan dan mengembangkan teknologi komunikasi elektronik. Yang pertama ada James Clerk Maxwell, yaitu beliau yang merumuskan teori dasar elektromagnetik. Yang kedua ada Heinrich Hertz, beliau itu yang membuktikan eksperimen keberadaan gelombang elektromagnetik. Dan yang terakhir ada Guglielmo Marconi, yaitu beliau yang mengembangkan teknologi radio jarak jauh dengan memanfaatkan pantulan gelombang dari ionosfer. Baik, itu untuk bab 1. Selanjutnya bab 2 saya persilakan untuk teman saya. Boleh tolong di next yoga. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait bab 2 yaitu komponen teknologi komunikasi elektronik. Jadi subbab yang pertama itu ada antena. Antena adalah perangkat yang berfungsi untuk mengubah energi gelombang elektromagnetik dari media kabel ke udara atau sebaliknya dari udara ke media kabel. Karena berhubung antara saluran transmisi kabel dan ruang bebas, antena harus memiliki pencocokan impedansi atau matching yang baik untuk meminimalkan pantulan daya kembali ke sumber. Parameter penting yang perlu diperhatikan dalam desain antena meliputi return loss yang menunjukkan kemampuan antena dalam menyerap daya dengan pantulan minimal. Diukur dalam desibel negatif, semakin besar nilai negatifnya, semakin baik pencocokannya. VSWR atau Voltage Standing Wave Ratio menunjukkan tingkat kecocokan impedansi antara antena dan saluran transmisi. Nilai mendekati 1 menunjukkan pencocokan yang hampir sempurna, sehingga hampir semua daya disalurkan ke antena. Selain itu, pola radiasi menggambarkan distribusi energi elektromagnetik ke ruang sekitar yang bisa bersifat omnidireksional untuk memancar merata ke segala arah atau direksional untuk memusatkan energi ke arah tertentu sesuai kebutuhan aplikasi.
Gain antena mengukur kemampuan memfokuskan daya ke arah tertentu, sementara polarisasi menunjukkan orientasi medan listrik gelombang elektromagnetik yang harus sesuai antara pemancar dan penerima untuk efisiensi penerimaan. Bandwidth adalah rentang frekuensi kerja antena dengan performa yang tetap baik. Semua parameter ini saling berkaitan dan perlu diseimbangkan sesuai kebutuhan aplikasi. Misalnya, antena direksional dengan gain tinggi untuk komunikasi jarak jauh atau omnidireksional dengan bandwidth lebar untuk layanan seluler. Boleh tolong di next. Subbab selanjutnya yaitu pemancar atau transmitter. Pemancar adalah perangkat penting dalam sistem komunikasi yang berfungsi mengubah sinyal informasi seperti suara, musik, atau data digital menjadi gelombang elektromagnetik, lalu memancarkannya ke ruang bebas agar dapat diterima pada jarak tertentu. Proses kerjanya mencakup beberapa tahap utama. Yang pertama itu pembangkitan sinyal pembawa melalui osilator, P- pada frekuensi tertentu yang sesuai dengan alokasi spektrum. Modulasi untuk menumpangkan atau menggabungkan informasi ke sinyal pembawa agar bisa dikirim lewat frekuensi radio, serta penguatan daya menggunakan power amplifier untuk memastikan sinyal memiliki amplitude yang cukup kuat menjangkau jarak jauh. Selain itu, pencocokan impedansi pada tahap akhir memastikan daya dapat tersalurkan secara efisien ke antena dalam meminimalkan pantulan yang bisa menyebabkan kerugian atau distorsi. Komponen utama pemancar meliputi osilator, modulator, penguat daya, filter, dan konektor keluaran yang menghubungkan ke antena. Pemancar digunakan dalam berbagai aplikasi seperti siaran radio dan televisi, komunikasi seluler, radar, navigasi, dan jaringan data nirkabel. Intinya, pemancar adalah inti sistem pengiriman sinyal yang memastikan informasi dapat diubah menjadi gelombang elektromagnetik dan dipancarkan dengan daya serta kualitas yang memadai untuk diterima dengan baik pada jarak jauh. Boleh tolong di next. Sebab selanjutnya yaitu penerima atau receiver. Penerima adalah alat dalam sistem komunikasi elektronik yang berfungsi untuk menerima sinyal modulasi yang dipancarkan oleh pemancar atau transmitter dan mengubahnya kembali menjadi sinyal informasi asli. Dalam teknologi komunikasi berbasis gelombang elektromagnetik, penerima bekerja dengan beberapa fungsi utama. Yang pertama itu menerima sinyal elektromagnetik yang telah ditransmisikan melalui udara. Yang kedua, menentukan dan memilih sinyal yang diterima agar sesuai dengan deteksi yang diinginkan. Yang ketiga, menguatkan sinyal yang lemah agar dapat diproses lebih lanjut. Yang keempat, demodulasi, yaitu memisahkan sinyal informasi dari sinyal pembawa sehingga informasi aslinya dapat diperoleh kembali. Dan yang terakhir itu meneruskan sinyal hasil pemrosesan ke perangkat akhir untuk ditampilkan atau digunakan, yaitu audio, data, atau video. Penerima sangat penting dalam komunikasi elektronik karena menjadi tahap akhir penerimaan sinyal elektromagnetik dan mengubahnya kembali menjadi bentuk informasi yang berguna bagi pengguna. Boleh tolong di next, Agoy. Dan subbab yang terakhir dari bab komponen teknologi komunikasi elektronik itu ada modulator dan demodulator. Modulator adalah rangkaian yang berfungsi mengubah informasi berupa data bit menjadi sinyal yang sesuai untuk disalurkan melalui saluran komunikasi. Proses modulasi dilakukan dengan menggabungkan sinyal informasi dengan sinyal pembawa pada frekuensi tertentu, sehingga informasi dapat dibawa oleh gelombang elektromagnetik ke jarak jauh dengan efisiensi spektrum yang lebih baik. Dalam sistem komunikasi digital, bitstream diubah menjadi sinyal pulsa melalui teknik pulse shaping untuk memperbaiki kinerja transmisi sebelum dipancarkan pada frekuensi tinggi menggunakan antena. Modulasi sangat penting agar sinyal informasi dapat disesuaikan dengan kanal transmisi dan mengurangi gangguan atau interferensi. Selanjutnya demodulator. Demodulator berfungsi melakukan proses kebalikan dari modulator, yaitu mengambil kembali informasi asli dari sinyal pembawa yang diterima. Sinyal yang ditangkap antena masih dalam bentuk bandpass dan perlu diubah menjadi sinyal baseband melalui filtering dan match filter. Selanjutnya dilakukan channel decoding untuk menghilangkan
bit redundansi yang ditambahkan pada tahap pengkodaan sebelumnya, sehingga data kembali ke bentuk bit stream sesuai dengan informasi aslinya. Dengan modulasi dan demodulasi, sistem komunikasi dapat mengirimkan dan menerima informasi secara efektif melalui udara pada frekuensi yang sesuai, mendukung berbagai aplikasi seperti radio, televisi, komunikasi seluler, dan internet nirkabel. Bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Oke, jadi Dengar Pak Yul. selanjutnya, oke, jadi selanjutnya bab 3 akan membahas tentang prinsip kerja teknologi komunikasi elektronik. Jadi di subbab yang pertama yaitu di poin 3.1 proses pengiriman dan penerimaan sinyal. Jadi pengiriman dan penerimaan sinyal merupakan sebuah bagian penting dari komunikasi elektronik yang memungkinkan informasi dapat dipertukarkan antar perangkat secara efektif. Sistem ini melibatkan 5 komponen utama, yakni pesan, media transmisi, dan protokol komunikasi. Pengirim bertugas mengubah informasi menjadi sinyal yang dapat dikirimkan melalui media tertentu, sedangkan penerima akan mengubahnya kembali menjadi bentuk yang bisa dimengerti. Kemudian protokol juga berfungsi mengatur alur komunikasi agar pengiriman data berlangsung tertib dan sinkron. Jenis sinyal yang digunakan bisa berupa analog atau digital, tergantung pada karakter informasi dan kebutuhan sistem. Media transmisi adalah jalur yang digunakan untuk mengirim sinyal dan terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu media kabel dan media nirkabel. Media kabel meliputi twisted pair, kabel koaksial, dan serat optik. Sedangkan media nirkabel menggunakan gelombang seperti radio, mikro, ataupun inframerah. Serat optik memiliki keunggulan dalam kecepatan tinggi dan tahan terhadap intervensi. Meskipun biayanya yang cukup mahal di sisi lain, media nirkabel menawarkan mobilitas lebih tinggi tetapi lebih sensitif terhadap kondisi lingkungan. Untuk menjaga kualitas sinyal dalam proses transmisi, digunakan perangkat tambahan seperti amplifier untuk analog dan repeater untuk digital. Boleh di next, Yoga. Selanjutnya, subbab yang ke-3.2, modulasi dan demodulasi sinyal. Modulasi dan demodulasi merupakan bagian krusial dalam proses transmisi sinyal pada sistem komunikasi elektronik. Modulasi dilakukan dengan cara menumpangkan sinyal informasi ke sinyal pembawa agar dapat ditransmisikan melalui media seperti kabel atau udara. Sementara itu, demodulasi berfungsi memisahkan kembali sinyal informasi dari sinyal yang telah dimodulasi. Beberapa teknik modulasi analog yang umum digunakan meliputi AM, FM, dan PM, tergantung pada karakteristik data dan media. Modulasi juga berguna untuk menaikkan spektrum sinyal agar lebih tahan terhadap gangguan. Hal ini sangat penting terutama dalam komunikasi nirkabel yang rentan terhadap interferensi. Sebuah simulator berbasis LabVIEW dirancang untuk memperagakan proses modulasi dan demodulasi sinyal secara visual. Pengguna dapat mengatur parameter seperti sinyal informasi, pembawa, dan tingkat noise, lalu melihat hasilnya secara waktu nyata. Simulator ini menyertakan dua jenis modulasi AM, yaitu DSB-SC dan DSB-FC. Dengan pengujian indeks modulasi yang menunjukkan berbagai kondisi, hasil pengujian memperlihatkan bahwa kehadiran noise dapat sangat memengaruhi bentuk sinyal yang dikeluarkan. Oleh sebab itu, akurasi komunikasi sangat bergantung pada pengaturan frekuensi sampling dan rasio antara sinyal pembawa dengan sinyal informasi. Perangkat ini juga dilengkapi antarmuka yang interaktif yang bermanfaat untuk pembelajaran teknik komunikasi di tingkat perguruan tinggi. Boleh di next. Selanjutnya, subbab yang ke-3.3, peran gelombang elektromagnetik dalam proses komunikasi. Gelombang elektromagnetik menjadi sarana utama dalam komunikasi modern karena mampu mentransmisikan data tanpa kabel fisik. Sejak ditemukan oleh Faraday dan dikembangkan oleh Maxwell, gelombang ini diketahui membawa energi melalui medan listrik dan magnetik yang saling tegak lurus. Dalam praktiknya, gelombang ini mengangkut sinyal mikro hingga cahaya tampak masing-masing dengan kelebihan dan keterbatasannya. Pemilihan jenis gelombang bergantung pada kebutuhan seperti kecepatan, jangkauan, dan toleransi terhadap gangguan. Karakteristik panjang gelombang dan amplitudo juga turut menentukan efektivitas transmisi informasi.
Pengguna gelombang elektromagnetik sangat luas, mulai dari komunikasi satelit hingga jaringan internet. Contohnya, gelombang mikro digunakan dalam komunikasi satelit seperti Starlink untuk menjangkau daerah terpencil. Serat optik yang mengandalkan cahaya tampak juga dimanfaatkan untuk transmisi data berkecepatan tinggi, khususnya dalam internet dan siaran TV. Selain itu, teknologi ini digunakan di sektor transportasi untuk pengukuran kecepatan kendaraan melalui efek Doppler. Di bidang militer dan medis, gelombang elektromagnetik dipakai dalam pelacakan pengendalian senjata serta pencitraan medis seperti sinar X. Oleh karena itu, pemanfaatannya terus berkembang untuk memastikan transmisi tetap efisien, minim gangguan, dan aman. Selanjutnya akan diserahkan oleh teman saya. Selanjutnya, di bab 4 ini ada aplikasi gelombang elektromagnetik dalam komunikasi elektronik. Yang sebab pertama, komunikasi radio dan televisi. Komunikasi radio dan televisi merupakan bentuk awal pemanfaatan gelombang elektromagnetik dalam sistem komunikasi jarak jauh. Gelombang radio digunakan karena mampu merambat melalui udara dan menembus berbagai penghalang, sehingga efektif dan menjangkau area luas. Pada siaran radio, suara diubah menjadi sinyal elektromagnetik, dipancarkan melalui antena, dan diterima kembali sebagai suara. Sementara itu, televisi menggabungkan transmisi suara dan gambar yang memerlukan pemrosesan sinyal audio dan video secara bersamaan. Dengan kemajuan teknologi, sistem siaran telah beralih dari analog ke digital di TV, yang menghasilkan kualitas gambar dan suara yang lebih baik, efisiensi penggunaan frekuensi, serta mendukung fitur multi saluran dan streaming melalui internet. Selain aspek teknologinya, komunikasi radio dan televisi juga mencakup proses kreatif dalam produksi konten seperti penulisan naskah, penyutradaraan, pengambilan gambar, hingga pengeditan. Dari sisi teknis, dibutuhkan sistem transmisi dan pemrosesan sinyal yang andal agar informasi dapat disampaikan secara jelas. Gelombang elektromagnetik ini sendiri menjadi elemen utama dalam proses ini, menjadikan radio dan televisi sebagai sarana penting untuk hiburan, edukasi, dan penyebaran informasi. Lulusan di bidang ini memiliki peluang karir luas di industri dan media dan teknologi, baik sebagai produser, teknisi, maupun insinyur siaran, dan bekal kurikulum yang menggabungkan aspek kreatif dan teknis untuk menghadapi tantangan era digital. Poin 4.2, komunikasi satelit. Komunikasi satelit ini merupakan bentuk komunikasi modern yang menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan informasi melalui satelit buatan yang mengorbit bumi. Teknologi ini sangat berguna untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses jaringan kabel atau radio terestrial, seperti wilayah terpencil dan kepulauan. Salah satu contohnya adalah satelit Nusantara 1 milik Indonesia yang menggunakan teknologi High Throughput Satellite atau HTS dengan frekuensi Ku-band memberikan kecepatan data tinggi untuk mendukung akses internet nasional. Ku-band dipilih karena kapasitasnya lebih besar dan minim gangguan dari gelombang terestrial. Meskipun begitu, tantangan utamanya di wilayah tropis adalah redaman sinyal akibat curah hujan tinggi. Evaluasi kinerja dilakukan melalui simulasi link budget di luar Jakarta Medan, Jakarta Banjarmasin, dan Jakarta Jayapura. Hasilnya menunjukkan kebutuhan daya pancar minimum EIRP berbeda-beda tergantung lokasi. 79 dBW di Medan, 83 dBW di Banjarmasin, dan 84 dBW di Jayapura. Untuk mencapai kecepatan 100 Mbps dan keandalan 99,9%, semua jalur juga memenuhi standar kualitas sinyal berdasarkan nilai EB per 0. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi satelit berbasis Ku-band tetap andal selama dirancang dengan trik dan memperhitungkan faktor lingkungan. Dengan teknologi HTS dan perencanaan teknis yang matang, komunikasi satelit menjadi solusi strategis untuk mewujudkan pemerataan akses internet cepat di seluruh wilayah Indonesia. Tolong selanjutnya. 4.3, telepon seluler dan jaringan nirkabel. Telepon seluler dan jaringan nirkabel telah berkembang pesat dari generasi 1G hingga 5G. Teknologi 5G menggunakan gelombang elektromagnetik berfrekuensi tinggi, termasuk millimeter wave 24-100 GHz, yang memungkinkan kecepatan data sangat tinggi.
latensi rendah, dan kapasitas koneksi besar. Teknologi ini dirancang untuk mendukung aplikasi canggih seperti Internet of Things, IoT, kendaraan otonom, augmented reality AR, dan telemedicine untuk mengatasi keterbatasan generasi sebelumnya. Jaringan 5G menggunakan sel kecil, small cell, yang tersebar rapat dengan BTS dalam jumlah banyak untuk menjaga koneksi tetap stabil meski daya jangkau sinyal lebih pendek. Namun, penggunaan frekuensi tinggi membawa tantangan seperti jangkauan pendek dan redaman sinyal oleh bangunan atau video, sehingga memerlukan desain jaringan yang lebih cermat. Isu keamanan privasi dan dampak lingkungan juga menjadi perhatian dalam implementasinya. Salah satu inovasi menarik adalah pemanfaatan teknologi Retena untuk mengubah energi gelombang elektromagnetik menjadi listrik bagi perangkat kecil seperti sensor IoT. Secara keseluruhan, perkembangan jaringan menuju 5G merupakan lompatan besar yang tidak hanya untuk meningkatkan kualitas komunikasi, tetapi juga mempercepat transformasi digital di berbagai bidang kehidupan seperti industri, pendidikan, transportasi, dan kesehatan. Selanjutnya, pada titik 4, internet dan jaringan fiber optik. Internet dan jaringan fiber optik merupakan tulang punggung infrastruktur komunikasi modern yang mendukung kebutuhan koneksi cepat, stabil, dan andal. Fiber optik adalah media transmisi berbasis cahaya yang terbuat dari kaca atau plastik sangat halus, mampu mentransmisikan data dalam bentuk gelombang cahaya. Keunggulan teknologi ini meliputi bandwidth yang sangat besar, redaman rendah, tahan terhadap interferensi elektromagnetik, dan kapasitas data tinggi. Hal ini menjadikannya pilihan utama untuk aktivitas digital seperti streaming, cloud computing, dan telekonferensi. Di Indonesia, fiber optik digunakan untuk menghubungkan pulau-pulau dan wilayah luas melalui konsep ring topologi dan teknologi FTTH, Fiber to the Home, serta terbukti andal untuk sektor-sektor vital seperti pendidikan, perbankan, transportasi, dan layanan publik. Dalam praktiknya, data suara dikonversi menjadi sinyal listrik lalu menjadi cahaya dalam kabel fiber optik sebelum diubah kembali menjadi suara di sisi penerima. Meski unggul, fiber optik memiliki tantangan seperti biaya instalasi yang tinggi, pemasangan kompleks, dan kerentanan terhadap kerusakan. Dibutuhkan teknisi ahli agar redaman tetap rendah dan jaringan berfungsi optimal, terutama di wilayah terpencil yang sulit dijangkau. Meskipun demikian, fiber optik telah menggantikan banyak sistem nirkabel karena kecepatannya yang tinggi dan stabilitas lebih baik dalam berbagai kondisi lingkungan. Oleh karena itu, penerapan fiber optik menjadi strategi penting dalam mendukung transformasi digital nasional, memperluas akses informasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi. Selanjutnya, teknologi radar dan navigasi. Radar, radio detection and ranging, adalah teknologi yang menggunakan gelombang elektromagnetik frekuensi tinggi 2-18 GHz untuk mendeteksi dan menentukan jarak, kecepatan, serta posisi objek. Teknologi ini sangat vital dalam dunia navigasi, militer, dan penerbangan karena mampu mengamati objek dari jarak jauh secara akurat. Prinsip kerjanya adalah memancarkan gelombang elektromagnetik ke arah target, lalu menerima pantulannya untuk dianalisis. Selain deteksi, radar ini digunakan dalam navigasi presisi, pemanduan rudal, dan sistem pengindaran tabrakan otomatis. Seiring kemajuan teknologi, dikembangkan pula sistem pengacauan radar seperti penggunaan material penyerap gelombang elektromagnetik. Salah satu material terbaru ini adalah Magnetically Expanded Graphite (MEG), yaitu grafit yang diberi partikel magnetik untuk menyerap dan menghancurkan gelombang radar. MEG menyerap energi melalui resonansi magnetik, kerugian histeris, dan arus eddy, serta memiliki struktur berlapis yang meningkatkan penyerapan gelombang penting dalam efektivitasnya meliputi ukuran partikel 500 mm, jenis partikel magnetik fraksi gelombang optimal 50%, dan sudut datang gelombang. Inovasi ini membuka peluang besar untuk pengembangan teknologi radar dan sistem navigasi masa depan yang lebih canggih, aman, dan mendukung aplikasi siluman stealth. Selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya. Dan selanjutnya, perkembangan teknologi jaringan. Teknologi jaringan telah mengalami transformasi besar sejak awal kemunculannya. Dari sistem sederhana yang hanya menghubungkan dua komputer, kini jaringan telah menjadi tulang punggung utama dunia digital.
Perannya sangat vital dalam mendukung komunikasi tanpa batas, akses informasi instan, hingga integrasi perangkat pintar dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan ini tidak bisa dilepaskan dari tuntutan manusia untuk berkomunikasi secara lebih cepat, efisien, dan luas. Dari situlah jaringan komputer berkembang dari LAN (Local Area Network) yang hanya mencakup satu gedung menjadi MAN (Metropolitan Area Network) yang menjangkau satu kota, hingga WAN (Wide Area Network) yang menghubungkan wilayah antar negara. Perluasan skala jaringan ini mencerminkan kebutuhan komunikasi global yang semakin kompleks. Next. Sejalan dengan evolusi skala jaringan, teknologi seluler pun berkembang pesat, dimulai dari 1G yang hanya mampu mentransmisikan suara analog, dilanjutkan dengan 2G yang memperkenalkan pesan teks dan data digital, lalu ada 3G, membuka era internet mobile, sementara 4G membawa peningkatan signifikan dalam kecepatan dan pengalaman multimedia, dan yang terbaru kini ada 5G yang hadir dengan latensi rendah dan kecepatan tinggi, memungkinkan pengembangan IoT, smart city, dan kendaraan otonom. Kemajuan teknologi jaringan global ini juga dirasakan di Indonesia. Pemerintah meluncurkan proyek Palaparing dan memperluas jaringan fiber optik nasional untuk mendukung konektivitas digital. Namun, tantangan besar tetap ada, terutama di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, terluar, yang belum memiliki akses jaringan yang stabil atau bahkan belum terjangkau sama sekali. Next slide boleh. Oke, selanjutnya di poin 5.2 yaitu perkembangan infrastruktur teknologi dan informasi di Indonesia. Dalam 1 dekade terakhir, Indonesia menunjukkan kemajuan pesat dalam pembangunan infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi atau TIK. Hal ini terlihat dari berbagai proyek nasional yang bertujuan memperluas konektivitas digital hingga ke pelosok negeri. Salah satu pencapaian terbesar adalah proyek Palaparing, yang menjadi tulang punggung jaringan serat optik nasional dan menjangkau seluruh wilayah dari barat hingga timur. Untuk memperkuat jangkauan sinyal komunikasi, pemerintah juga melakukan yang pertama ada peningkatan jumlah base transceiver station atau BTS ya, yang termasuk di desa dan daerah terpencil. Lalu ada peluncuran satelit Satria 1. Satelit ini berguna untuk menyediakan akses internet di daerah dengan geografis menantang seperti pegunungan dan pulau kecil. Lalu ada ekspansi jaringan fiber optik ke wilayah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar sebagai upaya mengatasi ketimpangan akses digital. Seluruh langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyediakan konektivitas yang luas, merata, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Boleh next slide? Oke, selanjutnya di poin 5.3, kesenjangan akses digitalisasi di Indonesia. Digitalisasi komunikasi merupakan elemen penting dalam transformasi digital nasional. Namun kenyataannya masih banyak kelompok masyarakat yang belum merasakan manfaat ini secara merata. Kesenjangan digital menggambarkan perbedaan signifikan antara kelompok yang memiliki akses teknologi informasi dengan mereka yang tidak. Penelitian dari Universitas Bengkulu dan JPPI menegaskan bahwa ketimpangan ini dapat memperdalam jurang sosial dan ekonomi. Faktor utama penyebab kesenjangan digital yang pertama ada disparitas wilayah, yaitu kualitas jaringan dan perangkat lebih baik di kota dibandingkan di desa. Lalu ada keterbatasan ekonomi, banyak masyarakat belum mampu membeli perangkat digital. Lalu ada ketimpangan pendidikan dan literasi digital, yaitu minimnya kemampuan menggunakan teknologi terutama di daerah terpencil. Lalu yang terakhir ada aspek sosial dan budaya. Adanya resistensi terhadap teknologi komunikasi adat atau masyarakat konservatif. Kesenjangan ini berdampak langsung pada akses masyarakat terhadap pendidikan daring atau dalam jaringan, lapangan kerja digital, dan layanan publik berbasis teknologi. Masyarakat yang tidak terhubung secara digital makin tertinggal dalam pembangunan. Next slide boleh.
Oke, selanjutnya, mengatasi kesenjangan digital bukan hanya soal menyediakan perangkat, tetapi menyangkut kebijakan yang memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Upaya yang dibutuhkan harus bersifat menyeluruh dan berkeadilan. Langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan, yang pertama adalah pemerataan infrastruktur digital seperti membangun BTS dan jaringan fiber optik hingga desa terpencil. Lalu yang kedua ada subsidi perangkat dan akses internet, yaitu bantuan bagi masyarakat tidak mampu agar bisa memiliki perangkat dasar. Lalu yang ketiga ada peningkatan literasi digital, yaitu pelatihan di sekolah, komunitas desa, dan PKBM agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi. Lalu yang keempat ada kemitraan lintas sektor, yaitu kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga pendidik untuk program pelatihan dan penyediaan akses. Lalu yang terakhir ada pengembangan teknologi ramah akses atau low-tech, yaitu aplikasi dan layanan publik yang bisa digunakan meskipun perangkat atau jaringan terbatas. Transformasi digital yang merata tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri, perlu keterlibatan semua pihak agar digitalisasi benar-benar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan mendorong kesetaraan di era informasi. Lalu di poin 5.4, yaitu pemanfaatan teknologi komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi komunikasi kini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Kehadiran internet dan smartphone telah mengubah cara kita berinteraksi, belajar, bekerja, dan mengakses layanan publik. Komunikasi menjadi lebih cepat, efisien, dan fleksibel, terutama melalui media sosial, pesan instan, dan video call yang sangat membantu selama pandemi COVID-19. Pemanfaatan teknologi komunikasi seperti pertama di bidang pendidikan, yaitu pembelajaran daring melalui Zoom, Google Classroom, ataupun Moodle. Lalu ada di bidang ekonomi, yaitu pertumbuhan e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan dompet digital seperti OVO dan Dana. Lalu di bidang layanan publik dan sosial, ada telemedicine, yaitu Halodoc dan Halodokter. Lalu di kajian keagamaan daring, transportasi online, dan GPS. Lalu di bidang kreativitas UMKM, seperti promosi dan penjualan melalui media sosial. Untuk tantangan dan solusi, tantangan itu kecanduan gadget, hoax, interaksi sosial menurun. Lalu solusinya, peningkatan literasi digital, edukasi penggunaan teknologi yang bijak dan bertanggung jawab. Dengan pemanfaatan yang tepat, teknologi komunikasi dapat meningkatkan kualitas hidup tanpa mengabaikan nilai sosial dan kemanusiaan. Untuk saya selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya bab 6 perkembangan teknologi komunikasi modern. Subbab 6.1 teknologi 5G dan masa depan jaringan. Teknologi 5G adalah revolusi dalam jaringan komunikasi dengan kecepatan tinggi, latensi rendah, dan konektivitas masif. Mendukung aplikasi seperti IoT, kendaraan otonom, smart city, AR, hingga layanan medis jarak jauh. Teknologi ini mengandalkan MMOV, Massive MIMO, dan Network Slicing untuk membagi jaringan secara virtual sesuai kebutuhan. Salah satu inovasi penting seperti edge computing mempercepat proses data dengan memindahkannya lebih dekat dengan ke pengguna. Namun, 5G juga menghadapi tantangan seperti arsitektur kompleks, investasi besar, interoperabilitas, dan keamanan jaringan. Meskipun begitu, 5G menjadi fondasi penting menuju 6G yang akan mengintegrasi AI, komunikasi terahertz, dan koneksi luar angkasa, non-terrestrial network. Keberhasilan 5G tak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga regulasi, kolaborasi antar pihak, dan ekosistem yang siap menjawab tantangan teknis dan sosial di masa depan. Boleh next slide? Oke, selanjutnya 6.2 yaitu komunikasi optik dan laser. Komunikasi optik adalah sistem pengiriman informasi menggunakan cahaya, terutama laser sebagai media pembawa. Sistem ini dinilai efisien untuk
mentransmisikan data dalam jumlah besar dan kecepatan tinggi, hemat energi, dan minim gangguan elektromagnetik. Komponen utama sistem ini meliputi pemancar laser, media transmisi seperti serat optik atau ruang bebas, dan penerima optik. Keunggulan sistem ini terletak pada bandwidth yang besar, gangguan rendah, serta efisiensi transmisi jarak jauh, menjadikannya pilihan utama untuk aplikasi seperti komunikasi militer, antar satelit, dan lingkungan padat interferensi. Meskipun unggul, sistem ini memiliki tantangan terutama pada transmisi ruang bebas yang rentan terhadap cuaca seperti kabut atau hujan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengarah sinar otomatis dan pemilih panjang gelombang yang tepat, seperti 1310 nm atau 1550 nm, untuk mengurangi redaman. Saat ini, komunikasi optik berbasis laser mulai diintegrasikan dengan jaringan 5G dan IoT, menjadikannya tulang punggung internet dan sistem komunikasi dalam kendaraan otonom, smart city, dan industri. Dengan demikian, teknologi ini memegang peran penting dalam infrastruktur digital masa depan. Next slide. Selanjutnya, 6.3 teknologi komunikasi berbasis IoT, Internet of Things. Internet of Things atau IoT adalah inovasi teknologi komunikasi modern yang memungkinkan berbagai perangkat fisik saling terhubung dan berinteraksi melalui jaringan internet tanpa campur tangan manusia secara langsung. Sistem IoT terdiri dari sensor, microcontroller, dan konektivitas nirkabel seperti Wi-Fi atau Bluetooth yang mengirimkan data ke server atau cloud untuk dipantau secara real-time. Teknologi ini diterapkan luas di berbagai bidang seperti smart farming, smart home, monitoring lingkungan, dan industri. Data dari sensor diproses oleh perangkat seperti Node MCU atau Arduino, lalu dikirim melalui modul seperti ESP8266 untuk dianalisis dan ditampilkan melalui dashboard web atau aplikasi mobile. IoT meningkatkan efisiensi, akurasi, serta menekankan biaya operasional. Lebih dari itu, IoT menciptakan ekosistem digital adaptif yang mendukung kebutuhan manusia di era industri 4.0. Dalam dunia pendidikan, pemahaman IoT penting untuk menyiapkan generasi muda menghadapi transformasi digital masa depan. Next slide. Teknologi Internet of Things atau IoT memungkinkan pemantauan kualitas air secara real-time melalui sistem berbasis microcontroller seperti Arduino atau ESP32. Sistem ini memanfaatkan sensor untuk mendeteksi parameter seperti suhu, pH, dan kekeruhan, lalu mengirimkan data ke cloud melalui platform seperti ThingSpeak atau Blink agar dapat diakses kapan saja. Teknologi ini sangat efisien, hemat energi, murah, dan juga mudah dikembangkan. Dalam praktiknya, sistem ini bermanfaat untuk sektor perikanan, pengelolaan air bersih, dan pemantauan lingkungan tanpa harus terjun langsung ke lapangan. Lebih jauh lagi, IoT dapat diintegrasikan dengan sistem peringatan dini, pencemaran, dan pendukungan pengambilan keputusan berbasis data. Penerapannya mendorong terciptanya lingkungan pintar atau smart environment yang responsif dan adaptif terhadap perubahan, serta berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam pengelolaan air bersih di wilayah urban maupun rural. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman kelompok 5 atas penjelasan materi PPT untuk fisika industri dalam bidang elektronik pada sore hari ini. Mungkin segitu aja Ibu Umi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.